Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Mili Umri dan masih di channel Mr. Mili. Dan kita pada kesempatan ini akan belajar lagi terkait dengan persiapan tes SKD CAT, baik untuk teman-teman yang ingin mendaftar CPNS ataupun sekolah kedinasan. Karena SKD CAT, CPNS dan juga sekolah kedinasan itu sama, tidak ada yang beda terkait dengan materi yang nanti akan diujikan. Dan hari ini kita masih bahas materi tentang TWK, tes wawasan kebangsaan, untuk kategori soal pilar negara, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau UUD NRI 1945. Dan silakan teman-teman simak ya videonya sampai selesai agar tidak ada materi yang terlewatkan. Nah, sebelum itu silakan bagi teman-teman yang belum like, silakan bantu like-nya, kemudian bantu subscribe-nya juga. Dan jika kalian rasa video ini bermanfaat, silakan kalian share video ini agar teman-teman yang lain mendapatkan informasi ataupun materi pembelajaran yang sama seperti teman-teman lainnya. Dan jika ada request pertanyaan, soal atau materi, silakan komen ya di kolom komentar dan kita akan buatkan video di pertemuan selanjutnya. Oke, seperti biasa sebelum kita masuk ke contoh soal, kita bahas dulu konsep awalnya atau materi terkait dengan Undang-Undang Dasar 1945 ini. Nah, kita ketahui dulu apa itu yang pertama hukum dasar dan juga konstitusi. Hukum dasar adalah aturan-aturan dasar yang mengikat dan dipakai sebagai landasan dasar dari seluruh aturan-aturan yang digunakan dalam suatu penyelenggaraan suatu negara. Jadi kata kuncinya hukum dasar adalah aturan-aturan dasar atau aturan dasar yang sifatnya mengikat ya. Mengikat kemudian dipakai sebagai landasan atau pedoman dasar dari seluruh aturan yang digunakan dalam suatu penyelenggaraan suatu negara. Nah, kemudian konstitusi apa? Konstitusi adalah segala aturan dalam penyelenggaraan tata negara atau undang-undang dasar suatu negara. Jadi secara singkatnya atau simpelnya, konstitusi ini adalah undang-undang dasar suatu negara. Nah, kita bahas dulu konstitusi yang ada di Indonesia. Jadi kalau berbicara tentang konstitusi berarti kita berbicara tentang UUD 1945 ya. Karena konstitusi negara kita adalah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ada dua jenis hukum dasar yang digunakan di Indonesia ya. Yang pertama adalah hukum dasar tertulis atau konvensi. Yang kedua adalah hukum tertulis yang disebut dengan konstitusi. Nah, hukum tidak tertulis itu apa? Hukum tidak tertulis adalah aturan yang tidak dibukukan atau diatur dalam undang-undang tertulis dan sering mengacu pada hukum kebiasaan atau adat istiadat. Contohnya apa? Seperti norma adat istiadat, kemudian pidato presiden atau pemberian gerasi ampunan oleh presiden ya. Nah, ini merupakan hukum tidak tertulis karena tidak dibukukan ya, tidak dibukukan atau tidak disahkan oleh majelis, tetapi ada aturan-aturan biasanya yang mengikat dalam hukum tidak tertulis ini. Tetapi aturan itu walaupun sifatnya sebagai aturan, tetapi tidak menjadi pedoman atau landasan dasar ya. Kemudian hukum tertulis yang kedua. Hukum tertulis apa? Hukum tertulis adalah hukum yang terdapat dalam undang-undang atau ditulis serta dibukukan secara real. Contoh hukum tertulis apa? Yakni Undang-Undang 1945, kemudian ketetapan TAP MPR, peraturan pengganti undang-undang atau Perpu ya. Kemudian peraturan pemerintah, peraturan presiden, ada lagi nanti peraturan daerah ya, Perda. Nah, itu masuknya dalam hukum tertulis atau konstitusi. Karena semuanya itu dibukukan, kemudian diketok palu, disahkan, dirapatkan. Nah, berarti hukum tersebut termasuk dalam hukum tertulis. Nah, kalau strata terkait dengan hukum di Indonesia itu yang paling tinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945. Pastinya ini yang paling tertinggi. Kemudian yang kedua, ketetapan TAP MPR. Kenapa TAP MPR ini masih berlaku sedangkan MPR kan tidak lagi mengeluarkan TAP MPR? Karena ada beberapa TAP MPR yang sampai sekarang itu masih berlaku. TAP MPR yang dulu ya, sebelum 2004. Karena MPR ini tahun 2004 atau mulai tahun 2004 itu tidak lagi mengeluarkan TAP MPR. Nah, kemudian yang kedua peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yang keempat peraturan pemerintah, kemudian peraturan presiden dan bawahnya ada Perda dan peraturan menteri dan sebagainya. Nah, ini ya yang membedakan antara hukum tidak tertulis dan juga hukum tertulis.
Oke, lanjut. Yang kedua, Konstitusi Negara Indonesia. Jadi kalau Konstitusi Negara Indonesia artinya undang-undang ya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau UUD NRI 1945 merupakan hukum dasar tertulis ya atau konstitusi yang digunakan oleh pemerintah negara Indonesia. Nah, jadi jelas ya, Undang-Undang NRI atau Undang-Undang 1945 ini merupakan hukum dasar tertulis atau konstitusi negara Indonesia. UUD 1945 ini disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh PPKI ya, dalam perjalanan Indonesia telah berapa kali merubah konstitusi. Jadi kalau ada pertanyaan mungkin nanti ya soalnya Undang-Undang 1945 ini disahkan kapan? Ya 18 Agustus 1945 sama dengan disahkannya Pancasila. Jadi Pancasila dan undang-undang ini sama disahkan pada 18 Agustus 1945. Nah, dalam perjalanannya di Indonesia ini beberapa kali merubah atau mengganti konstitusi. Yang awalnya yakni Undang-Undang 1945 mulai dari 18 Agustus ya 1945 sampai 27 Desember 1949. Kemudian karena adanya agresi militer, kemudian Belanda kembali lagi ke Indonesia, maka diganti ya Undang-Undang 1945 konstitusi kita diganti menjadi Konstitusi RIS Republik Indonesia Serikat dari 49 ya, ini dari 49 sampai dengan 1950. Nah, kemudian setelah runtuhnya RIS kemudian balik lagi ke UUDS Undang-Undang Dasar Sementara 1950 sampai 1959 dan terakhir dengan keluarnya dekret presiden ya, dekret presiden maka Undang-Undang Dasar Sementara 1950 ini kembali lagi kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mulai 1959 sampai dengan sekarang yang kita gunakan. Nah, jadi ini perjalanan konstitusi yang ada di Indonesia. Jadi setidaknya ada 4 kali ya, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Konstitusi RIS, kemudian Undang-Undang Dasar Sementara 1950 sampai dengan terakhir Undang-Undang NRI atau balik lagi ke Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Nah, tujuannya apa? Tujuan konstitusi Undang-Undang 1945 ini atau tujuan adanya Undang-Undang Dasar ini yang pertama memberikan batasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik, baik itu pemerintah, lembaga negara atau warga negara. Nah, jadi ini ya, tujuan dari undang-undang ini memberikan batasan. Nah, kalau tidak ada yang namanya undang-undang, tidak ada aturan, tidak ada hukum, maka batasan itu tidak ada. Dikhawatirkan nantinya terjadinya kekuasaan politik yang berlebih, entah itu dari pemerintah, entah itu dari lembaga negara seperti DPR, MPR, entah itu dari warga negaranya. Jadi undang-undang ini fungsinya atau tujuannya dibuat adalah untuk memberikan batasan sekaligus mengawasi atau pengawasan terhadap kekuasaan politik. Yang kedua adalah melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasa sendiri. Nah, jadi kalau dalam undang-undang itu ada beberapa pasal ya, ada beberapa ayat yang mengatur wewenang presiden, mengatur wewenang DPR, MPR, pengadilan dan juga rakyat termasuk. Nah, jadi itu fungsinya yang kedua adalah selain sebagai batasan, yang kedua adalah sebagai kontrol kekuasaan. Kontrol kekuasaan dari apa? Dari penguasa itu sendiri. Penguasa dalam artian yang mengatur wewenang dari presiden, misalnya menteri, DPR, MPR atau pemangku kepentingan yang ada di Indonesia. Yang ketiga adalah memberikan batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya agar tidak absolut serta memberikan kemakmuran dan keadilan bagi rakyat Indonesia. Jadi tidak absolut atau tidak sewenang-wenang. Nah, kurang lebih sama ya yang ketiga dan kedua ini. Jadi tujuannya ada 3. Yang pertama memberikan batasan dan juga pengawasan. Kedua melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasa sendiri. Jadi ada kontrol terhadap pemerintah. Yang ketiga adalah sebagai atau memberikan batasan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaan. Nah, jadi ada 3 untuk tujuan konstitusi Undang-Undang 1945 ini. Nah, sebagai dasar tertulis, hukum dasar tertulis di Indonesia, Undang-Undang 1945 ini memiliki 3 pengertian. Jadi konstitusi ini sebagai dasar atau sebagai hukum dasar tertulis di Indonesia ini memiliki 3 pengertian atau 3 arti. Yang pertama, Undang-Undang NRI 1945 bersifat mengikat bagi siapa? Bagi pemerintah, ya, bagi pemerintah, bagi lembaga negara, bagi lembaga masyarakat, kemudian
bagi setiap warga negaranya. Jadi sebagai pengikat. Sebagai pengikat dalam artian untuk mengatur tentang hak, tentang kewajiban ya, ataupun tentang tugas, fungsi dari lembaga negara, dari pemerintah, atau hak dan kewajiban dari masyarakat. Nah, itu tujuannya sebagai pengikat. Jadi contohnya mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia, kemudian mengatur tentang DPR, MPR dan lembaga negara lainnya. Jadi itu pengertian yang pertama ya, pengertian pertama sebagai ataupun bersifat mengikat. Yang kedua, Undang-Undang NRI 1945 berisi norma-norma, kaidah dan aturan serta ketentuan yang harus dilaksanakan serta ditaati. Nah, jadi yang pertama tadi sifatnya mengikat, Undang-Undang Dasar tertulis itu atau UUD. Yang kedua harus ditaati setelah adanya aturan yang mengatur tentang batasan-batasan tentang hak kewajiban, kemudian harus ditaati oleh semua pihak. Siapa semua pihak ini? Ya tadi pemerintah, lembaga negara, lembaga masyarakat, dan juga warga negara. Karena dalam undang-undang ini berisi norma-norma, berisi kaidah ya, berisi aturan-aturan serta ketentuan yang harus dilaksanakan. Jadi dalam undang-undang ini berisi beberapa aturan dasar, aturan pokok, norma-norma ya, kaidah, dan juga beberapa aturan lainnya yang wajib ditaati oleh semua pihak ataupun semua penyelenggara negara dan juga masyarakat. Yang ketiga adalah Undang-Undang NRI 1945 ini sebagai sumber hukum tertulis tertinggi ya. Jadi kalau sumber hukum tertulis tertinggi itu adalah UUD ya. Jadi kalau sumber hukum, nah hukum tertulis itu adalah UUD ya, UUD 1945. Tapi kalau sumber dari segala sumber hukum, sumber hukum itu adalah Pancasila. Jadi bedakan ya, kalau sumber hukum tertulis tertinggi undang-undang, tapi kalau sumber dari segala sumber hukum itu Pancasila. Nah lanjut ya, artinya setiap produk hukum di Indonesia ini tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang 1945, termasuk kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Nah jadi pengertian yang ketiga, Undang-Undang Dasar ini sebagai sumber hukum tertulis. Untuk apa? Untuk setiap produk hukum di Indonesia yang dibuat, seperti contohnya peraturan pemerintah, peraturan pengganti undang-undang, peraturan presiden, perda, ya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Jadi acuannya adalah Undang-Undang 1945. Kalau mau buat aturan pasal baru atau aturan terbaru yang dirapatkan bersama DPR, harus acuannya Undang-Undang 1945, tidak boleh bertentangan. Nah itu ya ketiga. Jadi kalau yang pertama tadi konstitusi itu bersifat mengikat, yang kedua wajib ditaati, yang ketiga undang-undang ini sebagai sumber hukum tertulis tertinggi. Artinya semua peraturan itu harus mengacu kepada undang-undang. Nah itu ya untuk pengertian konstitusi Undang-Undang 1945. Nah, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini terdapat 4 alinea. Ada yang hafal nggak kira-kira untuk pembukaan undang-undang ini? Jadi kalau sebelum kalian buka undang-undang itu ya, mulai dari pasal 1 sampai pasal terakhir ya, bab tambahan ya, bab peralihan. Nah, itu ada di awalnya pembukaan undang-undang. Yang kalau teman-teman yang masih sekolah atau kita sekolah dulu, pasti setiap upacara hari Senin pembukaan undang-undang ini pasti dibaca. Nah, dalam undang-undang ini terdapat 4 alinea. Alinea pertama, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, oleh sebab itu maka perjanjian di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Jadi dari bahwa sesungguhnya kemerdekaan sampai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, itu alinea 1. Alinea 2-nya dan perjuangan pergerakan sampai dengan bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Nah, ini sebenarnya gampang ya untuk kata kuncinya. Kalau alinea 1 bahwa sesungguhnya sampai dengan kemanusiaan, peri keadilan. Alinea 2 dan perjuangan pergerakan sampai dengan berdaulat, adil dan makmur. Alinea 3 atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa sampai dengan menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Nah, alinea 4 ini panjang. Mulai dari kemudian daripada itu sampai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau alinea keempat ini kata kuncinya sebenarnya adanya di sini Pancasila. Nah, Pancasila itu berada di alinea 4. Karena biasanya kalau soal
SKDCAT itu terkadang yang banyak ditanyakan adalah tentang pembukaan undang-undang pada alinea keempat. Karena alinea keempat ini berisi tentang tujuan dari negara, kemudian adanya juga Pancasila. Nah, kita lihat apa makna dari pembukaan undang-undang 1945 ini per alineanya. Alinea pertama bermakna tentang penghargaan dan penghormatan terhadap HAM, utama terhadap hak merdeka bagi suatu bangsa. Sejatinya bangsa Indonesia tidak setuju dengan adanya penjajahan, karena penjajahan sangat bertentangan dengan kemanusiaan dan keadilan. Jadi kalau alinea pertama ini kata kuncinya atau maknanya adalah tidak setuju dengan adanya penjajahan dan penghargaan penghormatan terhadap HAM. Nah, kita lihat ya alinea 1 bahwa sungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Pri kemanusiaan dan pri keadilan artinya tidak boleh ya ada yang namanya diskriminasi terhadap HAM, jadi harus adil semuanya, dan juga tidak adanya atau tidak setuju dengan adanya penjajahan. Kalau pada alinea 2 bermakna tentang perjuangan kemerdekaan negara Indonesia, itu dicapai melalui perjuangan seluruh rakyat Indonesia serta terkandung cita-cita bangsa Indonesia yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Jadi alinea 2 ini kata kuncinya adalah cita-cita bangsa. Jadi pada alinea kedua ini ada cita-cita bangsa. Apa cita-citanya? Merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Alinea ketiga bermakna bahwa bangsa Indonesia ini bangsa yang religius. Rakyat Indonesia menyatakan atau meyakini bahwa kemerdekaan Indonesia ini merupakan berkat dari rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi bangsa Indonesia ini walaupun berjuang ya, walaupun perjuangan kemerdekaan Indonesia dicapai melalui perjuangan seluruh rakyat Indonesia, tapi rakyat Indonesia ini meyakini bahwa kemerdekaan itu bukan hanya melalui perjuangan, tetapi ada campur tangan ya dari rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nah, ini pada alinea ketiga ini adalah menyatakan bangsa Indonesia ini bangsa yang religius ya. Kemudian yang keempat ini maknanya apa? Maknanya bahwa negara Indonesia memiliki tujuan yang jelas. Apa tujuan bangsa Indonesia ini? Ada 4. Melindungi segenap bangsa Indonesia seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, kemudian di alinea keempat ini juga terdapat juga bentuk negara. Bentuk negara ini negara Satu Republik Indonesia serta dasar negara. Apa dasar negara kita? Yakni Pancasila. Nah, ya, dasar negara yang sah dan resmi yaitu Pancasila. Jadi pada alinea keempat ini berisi tujuan negara, kemudian bentuk negara dan dasar negara. Alinea ketiga maknanya adalah bangsa yang religius. Alinea kedua maknanya adanya cita-cita bangsa yakni merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Alinea ke-1 tentang HAM ya, kemudian tentang tidak setujunya ada penjajahan. Nah, gampang kan untuk ngapalnya? Yang penting tahu kata kuncinya. Jadi dalam pembukaan undang-undang ini tercantum pokok pikiran dari 5 sila yang ada pada Pancasila. Nah, apa saja itu? Yang pertama adalah persatuan sebagai dasar negara. Itu terdapat maknanya sila ketiga atau sesuai dengan sila ketiga. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan ya. Nah, jadi atas persatuan yang ada pada alinea keempat. Hal ini menegaskan bahwa negara melindungi seluruh rakyat, seluruh masyarakat dan wilayah Indonesia, di mana negara harus mampu mengatasi berbagai perpecahan antar golongan individu. Hal tersebut juga sesuai dengan sila ketiga. Nah, kemudian yang kedua atau pokok pikiran yang kedua, keadilan sosial sebagai tujuan negara, yakni sesuai dengan sila kelima ya. Nah, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini ada alinea keempat atau pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang 1945. Hal ini menjelaskan jika cita-cita dan tujuan pembukaan undang-undang mencerminkan bahwa manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam masyarakat. Hal tersebut juga sesuai dengan sila kelima. Nah, kemudian yang ketiga, kedaulatan rakyat dan musyawarah. Ini sila keempat, negara yang berdaulat harus berlandaskan berkedaulatan rakyat atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan. Hal ini mencerminkan sifat masyarakat Indonesia yang selalu mengutamakan musyawarah mufakat untuk menyelesaikan persoalan. Hal tersebut juga sesuai dengan sila keempat. Dan yang keempat, kemanusiaan yang adil beradab. Ini mencakup sila ke-1 dan sila kedua, yang mana negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa atas dasar kemanusiaan yang adil beradab. Hal ini mengandung makna takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, menjaga budi pekerti luhur, menghormati, menjaga harkat martabat. Hal tersebut juga sesuai dengan sila ke-1 dan sila kedua. Nah, jadi pada intinya pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang 1945 ini
dari alinea ke-1 sampai dengan alinea ke-4 ya, pembukaan undang-undang ini semuanya mencakup yang namanya Pancasila. Nah, mencakup yang namanya Pancasila, mulai dari persatuan sebagai dasar negara, kemudian keadilan sosial sebagai tujuan negara, kedaulatan rakyat, dan juga kemanusiaan yang beradab. Nah, jadi semuanya ini terdapat dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Nah, kemudian kita bahas tentang amandemen Undang-Undang 1945. Ada yang tahu nggak? Kita ini udah berapa kali amandemen untuk 1945 ini? Jadi Undang-Undang 1945 ini sudah terjadi 4 kali ya, 4 kali amandemen. Amandemen itu apa? Amandemen adalah tindakan penambahan atau perubahan yang telah diterapkan kepada konstitusi negara. Dalam hal ini adalah UUD ya, UUD 1945. Jadi penambahan atau perubahan atau revisi lah ya yang telah diterapkan pada konstitusi negara atau revisi terhadap undang-undang. Dalam perjalanannya Indonesia telah mengalami 4 kali ya. Nah, ini 4 kali amandemen terhadap Undang-Undang 1945. Hal tersebut karena didasari oleh terlalu banyaknya kekuasaan yang bersifat absolut atau tidak terbatas, tidak tegasnya menjamin HAM serta menyempurnakan aturan dasar tentang tatanan negara Indonesia. Nah, jadi sebab ataupun alasan mengapa Undang-Undang 1945 ini diamandemen sebanyak 4 kali. Karena apa? Karena dalam undang-undang sebelum amandemen itu, dalam pasal ataupun ayat-ayat atau pasal-pasal yang ada di Undang-Undang 1945 itu adanya kekuasaan itu yang bersifat absolut atau tidak terbatas ya. Kemudian tidak tegasnya menjamin HAM. Nah, pernah teman-teman dengar pasti zaman Orde Baru ya. Orde Baru zaman Soeharto pasti tidak boleh menyuarakan pendapat HAM dibungkam ya. Kemudian zaman tersebut juga kekuasaan itu tidak terbatas ya. Nah, itulah yang terjadi pada Undang-Undang 1945 sebelum diamandemen. Nah, hal tersebutlah yang mempelopori atau sebagai alasan dasar kenapa harus adanya amandemen UUD 1945. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah pembatasan kekuasaan presiden. Jadi kalau dulu presiden itu kuasanya itu tidak terbatas atau bersifat absolut. Tetapi dengan adanya amandemen ini maka dibatasi kekuasaan presiden. Kemudian perluasan otonomi daerah. Nah, jadi daerah itu memiliki kebijakan tersendiri. Kemudian penegakan HAM. Pemisahan struktur TNI dan Polri. Dulu TNI dan Polri ini bergabung ya. Kalau setelah amandemen maka dipisah antara TNI dan Polri. Kemudian pembentukan lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi ya, Komisi Yudisial, kemudian DPD ya. Nah, itu termasuk lembaga-lembaga baru yang setelah adanya amandemen ya, setelah amandemen. Nah, dalam melakukan amandemen ini ada kesepakatan dasar amandemen UUD 1945. Siapa yang amandemen ini? Nah, ini pertanyaan ya, karena tidak jelaskan di sini siapa yang melaksanakan amandemen ini. Melaksanakan amandemen ini adalah MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. MPR ini terdiri dari gabungan DPR dan juga DPD. Nah, ini wajib teman-teman tahu ya. Jadi MPR ini gabungan dari DPR dan juga DPD. Nah, MPR inilah atau yang ikut ya mengamandemen itu memiliki kesepakatan mereka, kesepakatan dasar amandemen. Jadi kalau mau diamandemen harus ada beberapa aturan yang boleh, ada yang tidak dirubah terhadap undang-undang. Apa saja itu? Tidak mengubah pembukaan Undang-Undang 1945. Jadi pembukaan Undang-Undang 1945 itu ada namanya pembukaan, itu pembukaan undang-undang. Batang tubuh atau pasal-pasal, ada juga penjelasan dari pasal-pasal. Kemudian tetap mempertahankan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi tidak dirubah ya, tidak dirubah kata-kata negara kesatuan Republik Indonesia, tidak dirubah misalnya negara kesatuan Republik Indonesia Serikat, misalnya ditambah serikat itu tidak boleh. Jadi tetap NKRI, tetap NKRI. Kemudian mempertahankan sistem pemerintah Indonesia presidensil ya, presidensil ini tetap mempertahankan sistem pemerintahan Indonesia ini tetap, tidak boleh sistem pemerintahan ini kerajaan misalnya monarki atau misalnya perdana menteri, tidak boleh. Jadi harus presiden sistem pemerintahan Indonesia ini. Kemudian tidak boleh penjelasan ya atau memindahkan penjelasan pasal menjadi pasal baru. Contohnya misalnya pasal 1 ya, pasal 1 misalnya.
Pasal 1 itu negara Indonesia berbentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian menjadi pasal baru atau dibuat pasal baru, itu tidak boleh. Penjabaran dari pasal 1 kemudian dibuat penjabaran pasal yang baru dari pasal 1 ini. Jadi itu tidak boleh. Kemudian perubahan Undang-Undang 1945 itu dilakukan dengan cara adendum. Apa artinya adendum? Adendum artinya perubahan Undang-Undang 1945 dilakukan dengan mempertahankan naskah asli 1945. Jadi tidak boleh naskah asli itu dirubah. Dengan kata lain apa? Jika ada pasal penambahan ya, maka dijadikan satu dengan pasal aslinya tanpa menghapus pasal awal. Jadi kalau misalnya pasal 1 ya ada beberapa ayat nih, misalnya ayat 1 misalnya, ayat 2. Nah, ini tidak boleh dihapus. Kalau ada penjelasan lebih lagi, nah ini ditambahkan jadi penjelasan dari pasal sini lagi. Jadi tidak boleh ini diganti atau dihapus, dibuat pasal baru ya, tidak boleh. Nah itu ya, itu beberapa kesepakatan dasar dalam amandemen Undang-Undang 1945. Jadi ada 5 ini harus ditaati untuk melaksanakan amandemen sebanyak 4 kali. Nah sesudah amandemen itu ada yang berubah. Jadi kalau sebelum amandemen itu dari 16 bab, 37 pasal, 65 ayat, 4 pasal aturan peralihan, 2 pasal aturan tambahan menjadi 20 bab, dari 16 bab 20 bab, kemudian 37 pasal menjadi 73 pasal, 65 ayat menjadi 194 ayat. Nah, ini masuk dari adendum ya. Jadi penambahan ayat tidak boleh menghapus. Kemudian 4 pasal aturan peralihan menjadi 3 pasal aturan peralihan karena 1 dihapus. Apa yang dihapus adalah DPA, Dewan Pertimbangan Agung, itu dihapus. Kemudian 2 pasal aturan tambahan ya, 2 pasal aturan tambahan itu masih sama. Nah ini ya untuk yang baru, yakni 20 bab 3 pasal 194 ayat, 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. Ini sesudah dilaksanakan amandemen. Nah kita lihat dari amandemen 1 sampai dengan amandemen keempat. Pada amandemen 1 19 Oktober 1999 itu dilaksanakan pada sidang MPR 14 sampai 21 Oktober 1999. Jadi yang pertama 1999 berfokus pada pembatasan kekuasaan presiden yang dianggap terlalu berlebihan atau absolut. Selain itu juga membahas 9 pasal. Pasal apa saja? Pasal 5 ayat 1, hak presiden untuk mengajukan RUU kepada DPR. Jadi kalau presiden mau mengajukan rancangan undang-undang itu harus diajukan ke DPR ya. Ketok palunya itu di DPR. Tidak boleh RUU ini disahkan langsung oleh presiden ya, oleh presiden itu tidak boleh. Kemudian pasal 7 pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden menjadi 5 tahun. Kalau dulu itu boleh, kalau Soeharto saja sampai 30 tahun. Nah, itu kan absolut, tidak terbatas. Sedangkan dirubah menjadi 5 tahun. Pasal 9 ayat 1 dan 2, sumpah presiden dan wakil presiden. Pasal 13 ayat 2 dan 3, pengangkatan penempatan duta ya. Kemudian pasal 14 ayat 1, pemberian gerasi rehabilitasi. 14 ayat 2, pemberian amnesti abolisi. 15 pemberian gelar tanda jasa kehormatan lainnya. Pasal 17 ayat 23 pengangkatan menteri ya, skema pengangkatan menteri dijelaskan juga. Pasal 20 ayat 1 tentang DPR, pasal 21 hak DPR untuk mengajukan RUU. Nah, jadi hak dan kewajiban DPR ini diatur ya pada sidang pertama atau amandemen pertama. Amandemen kedua 18 Agustus ya tahun 2000 dilaksanakan pada sidang MPR 7 sampai 8 Agustus tahun 2000, berfokus pada otonomi daerah ya. Otonomi daerah, hukum adat, HAM, sistem pertahanan, pemisahan TNI dan Polri, wilayah negara serta unsur negara. Amandemen kedua ini membahas 25 pasal dalam 7 bab. Bab apa saja? Bab keempat mengenai pemerintah daerah ya. Bab ke-6 ya mengenai pemerintah daerah, bab ke-7 mengenai DPR, bab 9A mengenai wilayah negara, bab 10 mengenai warga negara dan penduduk, bab 10A mengenai HAM, bab 12 mengenai pertahanan keamanan, bab 15 mengenai bendera, bahasa, lambang negara, lagu kebangsaan. Ini yang dirubah pada amandemen kedua. Amandemen ketiga pada 1 ya pada sidang MPR 1 sampai 10 November tahun 2021. Amandemen ketiga ini membahas 23 pasal, 3 bab tambahan. Ini tentang mengenai bentuk dan kedaulatan negara, bab 2 mengenai struktur dan kewenangan MPR, bab 3 mengenai kekuasaan pemerintah negara, bab 5 mengenai kedudukan Kementerian Negara, bab 7A mengenai DPR, 7B tentang pemilihan umum, 8A tentang mengenai BPK. Nah, kemudian pada amandemen keempat ini tahun 2002 ini terakhir, amandemen keempat terakhir ya.
membahas 13 pasal, 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal tambahan dan perubahan 2 bab. Yang mana bab 4 ini Dewan Pertimbangan Agung yang sudah saya jelaskan tadi dihapus ya. Pada bab 4 ini dihapus. Kemudian penambahan pernyataan penutup, naskah perubahan kedua, penghapusan bab 4 dan pemindahan pasal 16 ke bab 3. Perubahan mengenai pasal pada bab 2 tentang MPR, kuasa pemerintah negara, hal keuangan, kekuasaan kehakiman, pendidikan, kebudayaan, perekonomian nasional, kesejahteraan sosial, dan perubahan atas bunyi 2 aturan tambahan dan 3 aturan peralihan. Nah, ini ya. Jadi Indonesia ini sudah 4 kali mengalami amandemen. 1999 yang pertama, yang kedua adalah tahun 2000, yang ketiga pada 2001, yang keempat atau terakhir pada 2002. Jadi 4 kali perubahan amandemen. Nah, pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-Undang NRI 1945 ini terdapat 7 kunci pokok pemerintahan Indonesia. Nah, ini yang wajib teman-teman tahu ya. 7 kunci pokok pemerintah Indonesia dalam undang-undang. Yang pertama apa? Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka. Negara hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Jadi Indonesia ini konstitusinya harus pada Undang-Undang 1945 atau berdasarkan azasnya adalah azas hukum atau tidak boleh ya kekuasaan belaka atau kekuasaan tanpa didasari dengan hukum. Sistem pemerintahan kita adalah konstitusi, yakni adalah Undang-Undang 1945. Kekuasaan tertinggi di tangan rakyat, namun pelaksanaannya dipegang oleh MPR sebagai lembaga yang mewakili rakyat. MPR ini terdiri dari apa tadi? Terdiri dari DPR dan juga DPD. Nah, DPR DPD RI ini gabungan ataupun gabungan dari DPD dan DPR RI inilah terbentuknya MPR. Kemudian presiden dan wakil presiden dipilih rakyat. Presiden tidak bertanggung jawab kepada MPR dan DPR, melainkan bertanggung jawab langsung pada rakyat. Nah, jadi kalau rakyat nggak setuju, ini boleh misalnya ada misalnya presiden melakukan hal-hal ya, tentang kedaulatan negara misalnya. Nah, itu rakyat melalui wakil-wakil rakyat yang ada di MPR, yang di DPR dan juga DPD. Nah, itu bisa memakzulkan ya atau memberhentikan presiden. Kemudian menteri negara sebagai pembantu presiden bertanggung jawab pada presiden, bukan kepada DPR. Semua kedudukan lembaga negara menjadi sama dan sejajar seperti kejaksaan ya, MK, kemudian kehakiman, keadilan. Nah, itu atau peradilan ya, itu memiliki sejajar, tetapi fungsinya yang beda saja. Jadi fungsinya itu beda. Kekuasaan kepala negara tak terbatas ya. Artinya apa? Kekuasaan kepala negara atau dalam hal ini presiden itu memiliki batasan. Jadi tidak boleh absolut yang akhirnya bisa sewenang-wenang ya, sewenang-wenang. Jadi tidak boleh. Ini tidak boleh. Jadi kekuasaan kepala negara itu tak terbatas. Jadi tidak boleh terbatas. Jadi ini 7 kunci pokok pemerintahan negara Indonesia ya. Jadi teman-teman bisa hafalkan, bisa juga teman-teman lihat ya, baca, dan juga kalian ambil maknanya setiap pasal ya, setiap pasal ataupun bisa setiap ayat. Karena biasanya undang-undang ini ada beberapa soal yang terkadang masuk, lebih kepada implementasinya. Nah, oke, kita lihat untuk contoh soal yang pertama. Mari kita baca sama-sama ya. Pada pasal 22E ayat 1 Undang-Undang 1945 menyebutkan pemilihan umum dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Atau lebih simpelnya luber ya, luber. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, jurdil. Nah, ini ya, luber, jurdil. Makna kata umum pada pasal tersebut berarti, makna umum di sini ya, makna umum itu apa artinya? Menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara tanpa diskriminasi berdasarkan sara, jenis kelamin, pekerjaan, atau status sosial seseorang. Apakah ini maknanya umum? Yang kedua adalah menjamin kesempatan kepada seluruh warga negara untuk memberikan suara tanpa tekanan dari pihak manapun ya. Tekanan
Ini ada tekanan nih. Apakah ini juga umum? Kemudian menjamin kesempatan kepada seluruh warga negara untuk memilih pemimpin sesuai dengan hati nurani ya. Nah, ini hati nurani. Kemudian setiap pemilih dan yang dipilih mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Yang adalah rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya tanpa perantara. Ini kata kuncinya, oleh pihak manapun sesuai dengan hati nurani. Nah, jadi yang mana yang masuk dalam umum? Oke, kita lihat dulu. Yang pertama tadi menjamin kesempatan berlaku menyeluruh bagi semua warga Indonesia tanpa diskriminasi berdasarkan syarat jenis kelamin pekerjaan, status sosial belaka. Jadi berlaku menyeluruh bagi semua warga negara. Nah ya, bagi semua warga negara. Jadi tidak ada yang dibeda-bedakan. Artinya sama ya, harus sama. Menjamin kesempatan ini suara tanpa tekanan, jadi tidak ada tekanan dalam memberikan suara. Nah, ini masuknya kemana kira-kira? Ini masuknya ke bebas ya, jadi bebas. Jadi tidak ada tekanan dari pihak manapun, jadi bebas. Kita itu harus dalam artian freedom atau bebas, tidak ada tekanan dari pihak manapun. Menjamin kesempatan kepada seluruh warga Indonesia memilih pemimpin sesuai dengan hati nurani ya, sesuai dengan hati kita. Jadi tidak ada paksaan, sesuai dengan hati. Jadi ya lebih tepatnya ke jujur. Kemudian mendapat perlakuan yang sama. Perlakuan sama artinya apa? Adil ya. Adil. Kemudian tanpa perantara, sudah jelas ya, tanpa perantara artinya langsung. Nah, jadi jujur, bebas ada, jujur ada, adil ada, langsung ada ya. Sekarang apakah ini masuknya ke umum atau masuknya ke rahasia? Kita lihat. Nah, jadi jawaban yang benar adalah jawaban yang A. Kenapa yang A dia masuknya ke umum? Karena menyeluruh bagi semua warga negara. Ya, semua warga negara artinya ya semuanya. Jadi umum, tidak ada yang dikhususkan. Tidak ada misalnya yang A boleh memilih atau misalnya yang atau orang Papua ya, misalnya orang Papua itu tidak boleh milih ya, jadi tidak boleh. Jadi tidak boleh yang namanya ada unsur sara ya, unsur sara. Kemudian yang laki-laki saja misalnya memilih itu tidak. Jadi perempuan, laki-laki ya, atau kalau misalnya dia cukup umur maka boleh memilih, atau pekerjaan status sosial seseorang. Nah itu tidak boleh adanya diskriminasi. Jadi berlaku ya bagi semua warga negara. Jadi umum itu jawabannya adalah yang A. Oke, yang kedua adalah dalam sebuah pertemuan terdapat beberapa orang mewakili dari masing-masing lembaga negara. Ini Ibu Ani dari anggota DPR, Pak DPR RI, Pak Budi dari anggota BPK, Pak Andri dari anggota DPD, Ibu Yuni dari anggota KPK, Pak Yudi dari anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Saat sedang melaksanakan pertemuan tersebut, dua orang perwakilan dari lembaga tersebut meminta izin pulang lebih awal karena menghadiri sidang MPR. Nah, tadi sudah kita bahas ya, siapa yang anggota dari MPR ini ya. Siapa dua orang itu? Nah, kita tadi bahas ya, MPR itu terdiri dari anggota DPR. DPR ini DPR RI ya, bukan DPR kabupaten kota atau provinsi. Kemudian gabungan dari DPD juga. Nah, kita lihat DPR RI ini siapa? Ibu Ani. Oke. Kemudian DPD siapa? Ini DPD ya, DPD-nya adalah Pak Andre. Jadi yang mana Ibu Ani dan Pak Andre? Ibu Ani dan Pak Andre. Jadi jawabannya adalah yang ini. Ini sebenarnya kalau kalian tidak tahu siapa anggota DPR itu, maka jawabnya bisa salah. Ya, bisa saja DPRD Provinsi Jawa Barat. Di sini juga ada, tetapi DPR adalah DPR RI ya, bukan DPRD. Nah, ini termuat juga dalam pasal 2 Undang-Undang 1945 ya. Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Nah, ini ya. Jadi MPR itu adalah anggotanya DPR ya, DPR dan juga DPD. Jelas ya, jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang E. Soal ketiga, sejak tahun 2004 MPR tidak lagi berhak untuk melakukan pemilihan presiden dan wakil presiden. Jadi kalau dulu presiden dan wakil presiden itu dipilih oleh MPR. Jadi MPR ini mereka akan melaksanakan pemilu ya. Dalam artian itu mereka suara mereka ini
yang akan menentukan siapa presiden dan wakil presiden. Kita sebagai rakyat zaman dulu itu hanya memilih wakil saja. Jadi wakil dewan. Dulu itu kita memilih wakil dewan. Nah, pada tahun ini atau tahun sekarang ini Indonesia untuk pertama kalinya atau pada 2004 ya, Indonesia pertama kalinya dilaksanakan pemilihan umum secara langsung oleh rakyat. Perubahan kewenangan MPR ini karena perubahan Undang-Undang 1945 pada pasal 1 yang menyatakan, nah, nih, ayo pasal 1. Siapa yang hafal pasal 1? Apakah negara Indonesia adalah negara hukum? Ya, konteksnya apa? Konteksnya adalah MPR ini tidak lagi melakukan pemilihan umum. Alasannya kenapa? Nah, itu ya. Alasan kenapa. Yang B adalah kedaulatan berada di tangan rakyat. Apakah ini? Kemudian kedaulatan semuanya dilakukan oleh pemilihan umum secara langsung. Apakah ini? Ini semuanya benar sebenarnya. Tinggal yang mana yang ada pada pasal 1 Undang-Undang 1945. Kedaulatan dilaksanakan oleh presiden dan wakil presiden. Kemudian rakyat pemegang kekuasaan tertinggi. Nah, ini benar ya. Coba kita lihat jawabannya yang mana kira-kira yang paling tepat atau yang pas. Nah, ini jawaban yang pas ya, jawaban yang B. Jadi jawaban yang B itu yang pas, kedaulatan berada di tangan rakyat. Apa isi pasal 1 Undang-Undang 1945? Negara Indonesia ialah negara satu republik, negara satu yang berbentuk republik. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, jadi pada ayat kedua ya. Yang kedua, itulah MPR tidak lagi memilih presiden dan wakil presiden, tetapi kewenangannya itu karena dipilih umum secara langsung oleh rakyat, karena kedaulatan berada di tangan rakyat, dari rakyat untuk rakyat dan juga oleh rakyat. Oke, sebelum kita lanjut silakan teman-teman yang belum subscribe silakan subscribe dulu, nanti kita lanjut ya untuk pembahasan materi berikutnya. Kenapa kalian subscribe? Agar tidak ketinggalan materi-materi berikutnya. Soal keempat, sebagai bentuk keikutsertaan Indonesia melaksanakan ketertiban dan perdamaian dunia, Indonesia selalu berkontribusi dalam mengirimkan bantuan militer ke daerah konflik. Hal ini merupakan salah satu dari, apakah pilar negara, ya, apakah pilar negara, fungsi negara, tujuan negara, konstitusi negara, dan partisipasi negara, ya. Kata kuncinya di mana? Kata kuncinya adalah Indonesia melaksanakan ketertiban dan perdamaian dunia. Jadi Indonesia ini ikut melaksanakan, menjaga ya ketertiban dan perdamaian dunia. Jadi Indonesia ini menjaga ketertiban perdamaian dunia. Salah satu kontribusinya apa? Mengirim bantuan militer, seperti mengirim bantuan militer ke daerah-daerah konflik di dunia, seperti di Palestina ya, di jalur Gaza, itu Indonesia hadir di sana mengirimkan bantuan militer. Nah, hal tersebut masuk dalam kategori apa? Pilar, fungsi, tujuan, konstitusi ataupun partisipasi. Jangan sampai salah. Tadi sudah kita bahas ya. Ini kata kuncinya adalah pembukaan ya. Pembukaan UUD 1945 pada alinea keberapa? Alinea keempat. Nah, jadi kalau berbicara tentang alinea keempat adalah tujuan negara ya. Oke, kita lihat. Jawaban yang benar adalah yang mana? Yang C, tujuan negara. Nah, kenapa tujuan negara? Dalam pembukaan Undang-Undang 1945 pada yang keempat ada 4 tujuan dari negara Indonesia. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Untuk memajukan kesejahteraan umum, menjalankan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ini sebenarnya udah ada kata kuncinya. Melaksanakan ketertiban dan perdamaian dunia. Jadi kalau kalian tahu ketertiban perdamaian dunia, ya berarti masuknya ke alinea keempat ya, tujuan yakni tujuan negara. Jadi sebenarnya ini gampang, kalian hafal saja. Ada 4 tujuan negara Indonesia ini: melindungi segenap bangsa Indonesia seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, menjalankan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, terkadang 4 ini tujuan negara dari 4 ini diminta itu kalau dalam soal adalah implementasinya. Nah, implementasi dari keempat tujuan ini banyak sekali kalau soal-soal yang suka keluar dalam tujuan negara ini. Soal kelima adalah apabila presiden dan wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan kepada negara sesuai terdapat pada pasal 7B Undang-Undang 1945, bagaimana prosedur pemberhentiannya? Ayo, pasal 7B Undang-Undang 1945. Kalau presiden dan atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum ya, misalnya pengkhianatan kepada negara, korupsi, ya, itu cara pemberhentiannya bagaimana atau prosedurnya? Yang A, pemberhentian dilakukan secara kolaboratif oleh DPR
dan MPR tanpa menunggu persetujuan oleh lembaga lain. Nah, apakah langsung DPR atau MPR? Yang ke B adalah jawaban B, memberhentikan dilaksanakan dengan mendengar pendapat DPR tanpa melibatkan MPR. Nah, apakah cukup di DPR saja, tidak perlu MPR? Dalam hal ini DPD juga tidak perlu. Pemberhentian dilakukan secara langsung oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, apakah hak kewenangan MK? Pemberhentian dilakukan oleh MPR atau usulan DPR dan telah diproses oleh Mahkamah Konstitusi. Ayo, apakah melibatkan MPR, DPR dan juga MK ya? Kemudian yang E, pemberhentian dilaksanakan oleh MPR dengan melibatkan DPR, DPD dan juga DPRD. Jadi tidak ada di sini yang namanya MK. Jadi MK tidak terlibat ya. MK tidak terlibat di sini. Nah, cukup DPR, DPD dan juga DPRD ya, DPRD provinsi, entah itu kabupaten kota, untuk prosedur pemberhentiannya. Yang mana jawaban yang paling benar? Kita lihat dulu pasal 7B Undang-Undang 1945. Pasal 7B ayat 1, usul pemerintah presiden dan atau wakil presiden dapat diajukan oleh DPR kepada MPR hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi DPR ini presiden dapat diajukan oleh DPR kepada MPR. Jadi DPR ini mengajukan kepada MPR. Jadi DPR ya, DPR itu mengajukan kepada MPR. Nah, hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada MK. Jadi DPR ini sebelum ke MPR ini ya, jadi harus ada MK dulu di sini. Fungsi MK apa? Untuk memeriksa, mengadili, memutus pendapat DPR ini. Nah, kira-kira pendapat DPR ini benar atau enggak? Kira-kira sesuai fakta atau tidak? Jangan sampai misalnya itu tidak ada bukti, alat bukti yang kuat. Memutus pendapat DPR bahwa presiden dan wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara. Jadi setelah diputuskan oleh MK bersalah, nah baru yang berhak memakzulkan atau dalam artian memberhentikan ya, presiden atau wakil presiden adalah hak dan wewenang MPR. Nah, yang mana yang tepat? Yang tepat adalah yang D. Pemberhentian dilakukan oleh MPR. Nah, pemberhentian itu merupakan hak MPR. Pemberhentian presiden atau wakil presiden ini hak MPR. Tetapi atas usulan DPR. Jadi DPR ini mengusulkan terlebih dahulu ke MPR dan telah diproses. Jadi diproses dulu atau diketok palu dulu ya, disidangkan dulu oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi pada akhirnya tetap MPR lah yang berhak untuk melakukan pemberhentian atas presiden dan atau wakil presiden. Nah, ini sebagai pengetahuan untuk teman-teman semuanya ya. Jangan sampai kalian tidak tahu. Karena pasal ini kadang ada juga, apalagi sekarang kan sudah masuknya tahun politik, tahun pemilu. Terkadang banyak soal-soal tentang pemilu itu yang wajib kalian kuasai ya, atau undang-undang ya, undang-undang, pasal-pasal tentang pemilu. Pasal-pasal tentang pemilu ya. Ini kalau prediksi saya kayaknya banyak dari tahun ini undang-undang ya. Jangan sampai kalian dapat pasal tentang pemilu kalian tidak tahu. Nah, ini wajib teman-teman tahu. Nah, oke, mungkin cukup ya materi untuk Undang-Undang Dasar 1945, kemudian contoh-contoh soalnya, dan ke depan kita akan bahas lagi lebih luas lagi ya, soal-soal hot terbaru, soal hot. Oke, hot ini artinya panas ya. Ini gimana nih? Gambar api kayak gini ya. Nah, gambar api ya. Jadi soal-soal yang hot kita akan bahas lagi yang terbaru. Tentunya saya akan berikan free gratis kepada teman-teman semuanya. Tapi kalau mau lebih hot, lebih panas lagi belajarnya, bisa juga ikut bimbel. Bimbingan belajar sudah saya buka untuk pendaftaran. Bisa DM ke Instagram saya atau klik link yang ada di deskripsi video ini. Jadi silakan teman-teman bisa daftar untuk kita belajar bersama terkait persiapan tes CPNS dan juga sekolah kedinasan. Ini berapa testimoni teman-teman yang sudah lolos CPNS, alhamdulillah ya. Kalau teman-teman mengabarkan lolos CPNS dengan ikut bimbingan belajar atau bisa menonton video YouTube saya, waduh, saya bangga. Tidak perlu diberi apa-apa, cukup dikabari saja, saya sudah bangga pada teman-teman semuanya. Oke, mungkin cukup untuk hari ini. Kita akan ketemu lagi di materi dan juga contoh-contoh soal persiapan SKDCAT di video-video berikutnya. Terima kasih ke teman-teman semuanya, bantu support, jangan lupa subscribe ya, sampai kita 100 subscriber. Oke, semoga sampai 100.000 subscriber. Dan kita insya Allah nanti ada giveaway. Oke, terima kasih ya teman-teman semuanya, dan saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.